Rick, nongkrong yuk. Nggak malam-malam lah, cuma bentar aja bisa lah. Atau Rick, bantuin dong nih kerjaan gua, lo kan jago bikin gini, bisa lah. Atau Rick, anterin gua dong ke sini, nggak jauh nih, bisa lah, naik PUBG lo. Mungkin kalian pernah nih ngerasain hal-hal dihadapkan dengan pertanyaan seperti itu dan kalian merasa tidak enak. Nah, di episode kali ini kita akan bahas seputar tentang gak enakan, atau dengan kata lain people pleaser. Yuk dengerin yuk KPR hari ini. KPR Apaan tuh? Karyawan Pejuang Rupiah. Halo sahabat KPR, balik lagi Gua bersama ada fokus pen. kami semua nih, ada Erik, ada Sena, ada ada buku. gua Iqbal. Di episode ketiga, Ada juga. Ini tolong dibantu lah temennya. Wih, touchpad. Apa aja tuh? Touchpad. Berapa Sama tuh? Ini. mas, Sama mas, buku. mas, Touchpad. udah opening, Berapa tuh? udah opening mas. Tolong dibantu. Apaan lah. sih? Apaan sih ini? Sapa dulu dong teman-teman. Oh sahabat iya KPR bener. lah. Halo Halo, sobat KPR. sahabat Iya KPR. dong, apa kabar semua? Tepuk tangan semua. Yes. Balik lagi sama kami semua di KPR. Ya, ya. Karyawan Pejuang Rupiah episode ketiga. Mantap. Keren nggak? Sen, Yoi. ini gue belum selesai yang tadi. Ini berapaan sih? Ya Allah. Yang ini nih ya. Ini ya beli murah-murah aja sama gua mah. Lu butuh buat apa sih Rick ini? Biasa. Bisa kasbon nggak? Lo mau beli juga? Mau ikutan ya? Butuhnya kapan nih? Balenya kapan nih? Nih, gua banyak nih. Nih. Apaan sih? Udah mulai. Udah mulai nih. Ya udah. Ntar lagi jualannya Rick. Oh ya udah, gua taruh dulu nih. Ini berapa nih? Hah? Yang ini lumayan. Ambil lah buat lo. Cepet ambil. Bungkus lah, bungkus ya. Ntar gue bungkus ya. 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 Bisa serius gak? Iya. Yuk. Oke. Apa kabar, Sen? Sehat dong. Lu Rick gimana? Erik, kabarnya gimana? Jangan basa-basi lah. Gue kan selalu sehat selalu. Ini kita mulai lagi nih. Ya. Gua sebenarnya gak kurang enak badan. Kenapa? Kenapa? Ya lagi sakit. Oh. Ini gue juga mau ngantuk. Tidur dulu. Aduh. Serius sih gue. Dia tidur mending gue jualan lagi yang tadi ya. Kalau kemarin Heeh. kan Sena yang bawa Ya. teman nih. Heeh. Nah kali ini gue mau bawa teman juga. Kok gitu? Emang nggak boleh? Boleh. Ini kan tempat nongkrong bareng-bareng. Namanya kita ngomongin duit. Apapun itu ya kan. KPR dong. Kita pejuang rupiah. Bebas dong. Siapa aja boleh ngobrol di sini kan. Gue mau panggil temen gue. Ini siapa? Cowok. Cowok cewek nih. Gue sukanya cowok. Cewek dong. Gue maunya cowok. Tapi gue lagi mau mesen pakai Gojek, lo mau gue pesen? Temennya GoFood ya. Mau gue paketin instan soalnya. Enggak COD nanti ya. Iya. Lama banget dia masih mesen temennya. Iya nih. Iya. Dah. Cewek. Tuh udah kedengeran tuh. Cepet banget. Otak dulu kali ya. Iya. Itu gue udah denger tuh ketokannya tuh. Tuh. Tok tok tok. Tuh, instant delivery aja. Panggilin dong. Mas. Panggilin dong teman kita nih. Bintang tamu kita. Siap, Mas. Wah, ini nih surprise efek. Gue mau tawarin ini boleh lagi gak? Gue jual barang-barang gue tadi. Laku sih kayaknya. Hah? Laku. Iya dong, namanya BU gua. Lu BU terus tiap hari. Lo tahu kan perawatan PUBG ngalahin kosmetik emak-emak bro di luar sana. Wah, siapa nih? Siapa Ini nih bang? dia. Siapa ini nih? Namanya Ayu. Oh, Tepuk tangan buat Ayu. Halo sahabat KPR, salam kenal. Salam kenal. Kenalin, ini temen gue Erik, ini temen gue Sena. Halo mas. halo. Ayo ting ting. Ting tong. Oh ting tong. Ting tong. Waduh, sampai lepas tuh jam tangan gua. Nah, ini ngapain dalam rangka apa? Ayu diajak ke sini, Bang. Tahu kenapa sih lu kesini? Kok mau aja? Gue juga sebenarnya cuma karena dia temen gue dan gue nggak enak ya diajak ke sini, gue nggak bisa nolak. Wah, Jadi Itu karismatik Sampai gue, lah jadi gua dia di pasti sini. mau. Aduh. ya.
pas banget nih karena lo orang nggak enakan, gue lihat lo mau nggak beli? Tetap ya. Tetap. Usaha Nggak, dulu. itu ntar aja ya, ntar aja. Yuk, lo boleh cerita dong, lo dari mana tadi ke sini, terus kok tadi kan lo nggak enakan sama Iqbal juga. Kenapa? Apa yang bikin lo nggak enak sama Iqbal? Kebetulan tadi ada ojol datang kayak Mbak masuk gitu. Oh, yang di Terus- order Iqbal iya, tadi ya, ternyata dipakai Kayak diculik, ya. kayak diculik ternyata ojol ya. di order Iqbal nyampe ke sini gue. Gitu. Gue sama Iqbal tuh temenan, kita akrab dipersatukan dengan production issue ya Bal kebetulan. Astaga. Oh, ini geng developer. Agak Jadi mengerikan kita ya. akrab, betul. Iya. Ini ngomongin tadi ini kan Ayu nggak enakan. Nih terus tadi lo tapi jadi beli kan? Jadi ya. Duh, gua tuh nggak enakan. Iya. Nah, Paksa deh. nah sebenarnya nih kan kita hari ini kita mau bahas-bahas nih seputar nggak enakan. Lo pernah nggak sih ada momen dimana mungkin apa lo nggak enak? Tadi Ayu tuh ngomongin production issue gitu, kerjaan berarti kan? Atau ngomongin nongkrong, ada yang ngajakin lo nongkrong kayak gua, misalnya Bal nongkrong yuk kesini. Nah, terus mungkin lo waktu lo lagi nggak ada tapi lo akhirnya nggak enakan. Atau Sen kayak tadi tuh gue tawarin beli, nggak enak nih sama gue kan, terus dia beli nih barangnya. Ada nggak? Ada momen-momen kayak gitu nggak? Sering kalau gua. Karena gua sering sama Iqbal nih ya. Cepet Sama deh. kayak Ayu gitu tuh. Heeh. Sin, tolong bantuin dong gitu. Gua nggak enak badan nih gitu. Mau nggak mau kan? Iya. Nggak ada Bal. Loh, bukannya iya ya harusnya? Oh jadi Enakan enggak? dong. Gimana Tapi sih? kepaksa gitu loh Oh, ngerjainnya kepaksa. Iya gitu. Terpaksanya tapi selesai. Selesai dong. Susah. Profesional aja ya. Yoi. Tetap nggak enak tapi. Nggak enak tuh. Kalau lo? Gue sebenarnya tipikal yang enakan. Oke, Ya semi sih sebenarnya. si Morangkir. Enggak dong. Krispati kalau itu jatuhnya. Ya gue tipikal yang milih-milih untuk gak enakan. Tapi ya sejauh ini sih kalau ngebahas yang buat pertemanan gitu lebih banyak yang ya udahlah dilakuin aja gitu. Ya kalau selama itu mungkin ngebantu atau apa yang bikin hubungan pertemanan atau profesional jadi lancar-lancar aja, ya udah gue lakuin gitu walaupun itu nggak enak buat gue gitu. Walaupun lo gondok di dalam hati Iya. ya. Kalau Ayu ada cerita? Kalau gue memang sebenarnya gue sangat tidak enakan sih. Kayak gue datang ke sini aja kan gak enak sama Iqbal. Atau sebenarnya Paksa banget ini. I know that feeling. ajakan-ajakan Iya, iya, kayak beli kopi yuk kayak gitu. Itu gue nggak bisa nolak tuh. Udah gitu gue lagi yang disuruh mesen. Lo yang pesen gitu. Jadi udah. iya jadi Itu gue temennya lebih ke kurang orderan ajar. gue Iya. semuanya. Ongkirnya lo yang nanggung kan? Atau kalau tante-tante kita tuh simple kemarin edit foto di mana ya yang kamu update status tuh editin juga dong yang kayak gitu persis Oh, sama. bridgingnya keren ya, bener. Jadi Gue tahu tuh. iya, jadi kan Iya, gue yang iya, iya. editin gitu. Padahal kan gue mau upload yang kemarin aja tuh nyari waktu kosong buat edit Iya, kan. iya, iya, Ujung-ujungnya kan karena tante sendiri jadi gue editin foto. Ya goalsnya dia Iya. sebenarnya minta dieditin kan, tapi dibalut dengan hal yang kayak gitu. Yang kemarin bagus tuh Iya, gitu. makanya. Oh salah satu lagi gue nggak enakan sama istri gue. Oh, kenapa tuh? Kalau gue nggak disuruh repost. Ini kayak kemarin. Ini sebenarnya callback ke episode pertama ini. Iya. Jadi kalau gue nggak repost, Iya. gue nggak enak banget asli. Lu butuh Jadi admin harus apa? repost. Butuh admin ya? Butuh admin. Admin lu Istri gua. Balik lagi dong. Tapi ini ngomongin yang tadi ya. Sebenarnya people pleaser itu apa gitu kan? Apa namanya? Ciri-cirinya dan apa sih sebenarnya yang ngebuat orang ini menjadi people pleaser gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu ya kan, akar dari si people pleaser itu pertama itu adalah dia ada fear atau ketakutan atau tadi mungkin kayak Iqbal tadi cerita, Sena, Ayu gitu ya. Misalnya kalau gua nggak ngelakuin kerjaan, tadi tuh misalnya ntar mempengaruhi hubungan rekan kerja, Iya, ya kan? Pasti. Atau Ayu tadi tuh kalau nggak dieditin dipecat jadi ponakan sama tantenya kan? Iya kan? Nah banyak tuh, itu pertama tuh yang biasanya jadi akar dari si
people pleaser. Bisa juga yang kedua itu adalah dia ngerasa inferiority. Nah ini Apaan bahasa tuh? gue keren Apa banget tuh? nih. Gila Susah bahasa lu amat. Ntar canggih ya. juga. Lidah gue tarik dulu jadi bule. Oh, Inferiority. ada contekannya. Jangan dilihat, jangan dilihat. Curang. Inferiority, gitu kan? Inferiority itu maksudnya adalah rasa rendah diri dari manusia untuk memicu dia jadi people pleaser. Jadi dia tuh maksudnya gimana sih? Dia karena dia ngerasa dirinya itu rendah diri. Jadi ketika dia bilang, oh thanks banget nih, makasih ya Nayu, tante seneng banget lo dibantu. Ya. Terbang tuh, ya kan, sampai harus ditarik lagi pakai kayak layangan tuh, ya kan? Atau Iqbal gitu kan, wah Bal keren banget kerjaan lo ini, ya kan? Dapat berharap mendapatkan sesuatu dari kantor atau dari mana gitu kan, pujian. Nah itu tuh inferiority. Lalu yang ketiga itu adalah tekanan dari sistem sosial. Jadi sistem sosial itu sebenarnya ngebentuk kita semua ini menjadi people pleaser, di mana misalnya nih takutnya nih kalau kita tidak membantu, yang membuat kita nggak enak kan, kalau gua nggak gini ntar digibahin gua. Nah ini nih Iya, Iya, betul. benar. ya kan, ini kalau gua nggak bantuin kerjaan ini ntar diomongin sama si A, si B, si C. Iya, Nah, itu tuh. Dan akhirnya dia ada juga yang terakhir, akarnya itu adalah ketergantungan. Yang di mana tuh ya, dia tuh ada feel kalau gua nggak bantuin, nextnya dia nggak bakal minta tolong nih sama gua. Nah, jadi rasa di mana dia kayak gue tuh suka digantungin sama orang-orang gitu. Itu jadi kayak tempat di mana akar masalah bisa selesai dulu. Tapi itu sebenarnya semua itu jadi kayak sebuah curse atau kutukan lah buat mereka people pleaser ini. Itu yang ngebuat biasanya people pleaser menjadi seperti itu. Iya. Lo semua agree nggak dengan tadi tuh yang gue ceritain tadi? Agree sih. Karena gini, Setuju sebenarnya aku. kalau ini contoh simpelnya ya, kalau di dalam sehari-hari kalau gue yang nggak enakan itu, contoh deh paling gampang soal makanan aja. Makanan nih kalau misalkan lu saya misalkan lagi di resto lu bareng-bareng sama teman-teman atau sama teman-teman kantor atau teman-teman siapapun gitu ya. Lagi rame-ramean, terus makanan lu datang pertama nih. Gue yakin lu nggak akan langsung makan. Betul. Karena lu pasti nunggu semua makan, semua terhidang dulu teman-teman Betul. juga, baru lu makan bareng-bareng. Betul. Itu satu. Yang kedua, kalau makanan lagi rame-rame, contoh lah gorengan nih. Iya. Banyak gorengan di meja gitu. Kalau lagi banyak langsung habis tuh. Cuma kalau udah tinggal satu, nggak sampai hari kiamat juga nggak bakal diambil tuh. Betul. Asli. Betul. Asli. Betul. Itu udah kena di sistem sosial tadi tuh, Bang. Jadi takut digibahin kan lo sebenarnya kan. Nah, kayak gitu-gitu kan. Oh, mau makan. Asli. Kagak enak. Ntar gue diomongin lagi makan duluan kayak gitu-gitu. Nah, di luar sebenarnya people pleaser tuh kita juga bisa ngelihat dari karakteristiknya. People pleaser itu gampang kita bisa ngelihat nih, kalau orang itu dia sulit menolak permintaan, udah pasti dia itu adalah people pleaser. Oke. Kita mintain tolong, misalnya gue minta tolong sama Ayu, yuk bantuin ini gini. Ayu langsung yes gitu. Yes man. Yes, betul. Yes, Atau girl, dia gitu. misalnya mencari persetujuan gitu ya. Jadi maksudnya apa sih mencari persetujuan dari karakteristik ini? Jadi mereka tuh cenderung mencari validasi dan persetujuan dari orang lain, seringkali mengorbankan kebutuhan dan keinginan pribadinya dia. Jadi biasanya tuh dia itu lebih cenderung apa ya? Ketika dia nih, ini contohnya gini. Mau apa kopi, dia mau nih. Ya kan, mau kopi nih. Kayak tadi mungkin Ayu cerita tuh mau beli kopi. Selain kopi. Dia yang mau nih padahal, tapi dia pasti akan menawarkan ke orang-orang dulu. Iya. Guys, gue mau beli kopi. Ada yang mau nggak? Nah itu people pleaser tuh. Padahal ya itu mengorbankan dirinya sendiri kan. Padahal kalau pesen kopi pesen aja. Karena dia ngajak, akhirnya semua ini dia juga yang repot. Ayo juga yang repot beliin. Ongkirnya dia juga yang nanggung. Dia ngambil juga. Kalau perlu sekalian juga nih yang bikinin kopi. Iya sih, bener sih. Lu kalau mesen kayak buat diri lu sendiri kan gak enak ya. Iya, beli sendiri kayak gitu kan. Iya. Kayak tadi gue datang ke sini kan gue nggak enak. Kenapa? Tahu nggak? Lu bawa Gue bawain roti. itu emang harus sih. Ya Itu kan? kemarin lu ulang tahun, Rick. Masya Allah. Oh iya, happy birthday dulu buat Erik dong. Wah terima kasih. Happy birthday buat Erik. Terima kasih. Kepala 4 guys. Wah, doanya nanti di komen aja ya, sahabat KPR ya. Doa-doa buat gua. Iya. Semoga harimu Senin terus. Nah selanjutnya tuh takut konflik gitu ya.
takut konflik tuh apa misalnya tadi, karena dia jatuhnya tuh takut dia bersih tegang lah sama teman-teman di sekitarnya atau lingkungannya. Nah ini yang tadi tuh, ini semua relate nih. Habis itu dia mengabaikan kebutuhan pribadinya dia, ya kan? Jadi dia lebih mementingkan kebutuhan orang lain dulu dibanding dirinya sendiri. Contoh dia punya pengeluaran atau kebutuhan dia yang pribadi, dia korbankan nih demi memuaskan keinginan khalayak ramai. Nah terus yang terakhir tuh rasa harga diri. Ini balik lagi yang kayak tadi ya. Jadi ada perasaan di mana gua ngerasa dibutuhin nih. Nah itu tuh gampang kita ngelihat orang-orang seperti itu di luar banyak. Jadi mungkin ya kita semua tahu lah model-model people pleaser yang seperti itu. Nah kalau Sena atau Ayu gitu, ada nggak? Menurut lu cocok nggak? Tadi Iqbal udah bilang mention tadi yang dari akarnya tuh kayak gimana? Oh iya dia agree. Nah ini tadi gue tambahin lagi sama karakteristik people pleaser kan. Nah kalau Sena atau Ayu ada disagree nggak atau setuju nih sama yang gue sampaikan tadi? Kalau gua sih karena gua introvert tuh gua tipe yang ngajak nongkrong tadi soalnya. Oh, Ngajak nongkrong. lo yang ngajak nongkrong. Gua Kenapa? bikin semua temen gua nggak enak. Gua bikin semua temen. Kalau nggak datang awas lu gitu. Oh, lo tinggalin. Padahal lo yang sebenarnya butuh teman-teman lo kan? Kita sih iya sih. Iya. Kalau temen lo anggap lo bilang enggak, gimana? Gua nongkrong sendiri. Sama Mbak kasir Indomaret balik. Sama tadi tuh nambah satu yang lu beli 100.000. Oh iya sama itu satu tadi. Nah kalau Ayu ada nggak? Ayo gimana yuk? Kalau gue dari ciri-ciri yang tadi sih gue lebih ke takut konflik ya, yang keberapa tuh. Karena gue Oke. kalau Poin kayak tadi ketiga sama berarti itu. tante gue kan gue takut kayak ngeditin foto gitu doang aja nggak mau kayak gitu. Atau ya gitulah. Kayak anak sekarang kan kalau misalnya di kantor nih baru kita nyoblos tuh sedotan udah belum dari kata-kata dia baru tatapannya udah kayak nggak ngajak nih dia beli kopi kayak gitu kan. Iya, bener. Nih, Itu sih. bener. Itu maka itu yang biasa kita hadapin lah, ya nggak? Mungkin sahabat KPR juga sering lah menghadapi hal-hal seperti itu ya, menghadapi seperti itu. Nah tapi balik lagi, ini kan KPR, ya nggak? Nah biasanya nih kalau KPR ini kan kita ngebahas tentang keuangan, ya dong. Pasti. Nggak enakan itu juga pasti nggak cuman yang tadi kita nongkrong, makan dan lain sebagainya. Ada dong. Mungkin bisa cerita lah kalau nggak enakan versi kalian nih, tapi versi ke uang ada nggak? Gua Ya. nggak enakan versi uang tuh ke temen gua. Kenapa tuh? Jualan asuransi. Gimana tuh? Oh ya. Banyak tuh. Banyak sekarang acap kali terjadi. Acap kali terjadi. Sering terjadi di kota besar ya, Pak. Iya. Asli marak sih. Marak. Iya. Iya, jadi dia mungkin ya sampingan mereka gitu kan. Mereka jualan asuransi gitu. Ya mau nggak mau kita kan juga pasti dikasih tahu dulu program produk knowledge segala macam. Ya, betul. Sampai akhirnya ya mereka nawarin. Tapi toh juga kan balik lagi benefitnya buat gue. Jadinya gue mikirin benefitnya atau mikirin gak enak sama dianya gitu, perasaan hubungan sama mereka sama dianya gitu loh. Iya. Ya ujung-ujungnya sih gue tolak. Karena gue baik lagi kayak yang enakannya itu gitu. Oh, lo nggak ngerasa itu belum bisa. Cuman mungkin ini, caranya oke. yang lebih smooth lah supaya nggak menyakiti hubungan pertemanan gue sama dia atau Ya. atau ya itulah sih intinya. Oke, jadi seenggaknya itu belum sampai ke mengorbankan ke sisi finansial lo ya, keuangan lo ya. Karena toh juga kan baik lagi kalau memang itu gue butuh, ternyata asuransinya gue cocok, gue pakai gitu, maksudnya gue beli. Tapi kalau ternyata memang udah di cover sama mungkin sama kantor gue atau mungkin gue udah pernah punya, ya gue ngapain beli lagi gitu. Iya benar. Kalau Ayu atau Sena ada cerita? Paling biasanya tuh utang, Rick. Lu diutangin apa ngutang nih? Diutangin gua, Rick. Diutangin. Padahal gua penuh utang juga kan. Gue tahu sih. Muter dong berarti. Iya. Diutangin. Sering sekali itu diutangin sama temen kan biasanya. Itu kadang itu ya temen nggak pernah ngechat, nyapa juga enggak. Aku tahu tuh. Iya, orang kayak gitu Apa sering. kabar? Enggak, ini Tiba-tiba gini gitu gak? ya. Awalnya gini gak? Gini sen gitu. Nih persis banget. Iya. Lulus pak gitu kan. Lagi free nggak duit lo aja? Gimana kabar gitu tahu-tahu kan. Iya. Ujung-ujungnya kan pinjem duit tuh teman. Iya. Nah, itu yang paling susah tuh. Endingnya kan. Endingnya susah. Iya. Ya mau nggak mau kan
Gue sama kayak Iqbal yang nggak enakan juga. Nggak enakan berarti. Tapi akhirnya lu kasih. Gua kasih tapi Tidak yang sesuai. bisa gua ikhlasin aja gitu. Oh, Iya, karena lo menjaga pertemanan. Betul, Iya, betul, iya, iya, iya. Jadi berapa nggak sesuai dengan amount yang diiniin, ya udah nih gua anggap aja sedekah gitu kan. Kalau Ayu, Gue sebenarnya ada pengalaman di dua-duanya sih. Teman-teman kita yang mencoba untuk penjual asuransi dan orang yang lagi butuh duit gitu. Kayaknya orang yang sama deh. Temen gua temen lu kayak. Iya. Kayaknya nih. Cuma gue tuh kalau Kecil misalnya yang nawarin asuransi kan gue jadi menempatkan diri gue sebagai dia gitu, Ya. yang lagi sebenarnya kan dia kerja juga usaha gitu, tapi gue sebenarnya tahu dari awal tuh gue nggak butuh dan gue udah punya juga. Iya, Cuma betul. karena nggak enaknya yang gue korbankan adalah waktu, karena kan pasti kayak gitu. Kita meeting online yuk, Ya. atau kita ketemu di mana yuk, kayak Ya, gitu-gitu. betul. Tapi kan ya udah nganggapnya kayak ketemu teman lama aja lah, kita Benar. ngobrol-ngobrol yang lain gitu. benar-benar. Kalau soal utang, gue tuh udah susah nolaknya kalau udah bawa-bawa anak. Butuh buat anak sekolah nih gitu. Gua ada juga Butuh tuh buat cerita apa nih gitu kan, temen jadi gua. Iya, kayak benar-benar. Gimana gitu. Iya. Nah, Anak gua belum beli susu nih, padahal Betul. ya kan kayak gitu Popok, kan, popok. beli pampers gitu betul. kan. Iya, iya. Dikira anak kita minum soda kali ya, kan minum susu juga ya. Iya benar-benar. Bener juga. Benar-benar. Bener Iya. juga Anak kita soda. nggak sekolah kali, oh nggak usah, anak lo aja yang sekolah gitu. Iya, Iya, benar-benar. duitnya buat lo aja. Gitu. Benar-benar. Benar. Ya, terus yang bikin kita jadi keuangan kita jadi berantakan itu adalah misalnya nih dia pinjemnya 1 juta nih ya, buat teman-teman yang pinjem. Lo yang menentukan Dimension tuh ya. lo yang menentukan nominalnya, timelinenya lo yang menentukan. Wah, Jadi kan buat kita yang minjemin gimana juga ya, pinjem dong 1 juta gitu, nanti gue balikinnya cicil deh sebulan 200.000 gitu. Buat balikin duit 1 juta tuh butuh waktu 5 bulan. Kita kan ngeluarin duit 1 jutanya tuh berasa tuh, tapi balik ke 200 200 kan jadi kayak duit hilang. iya iya iya. Buat balikin jadi 1 Iya, jutanya iya, lagi nangkep, kan. nangkep. Benar-benar. Ya kan, jadi Iya. jadi kayak ya udah duit 1 juta yang gue keluarin tuh masuknya lagi tuh gue nggak berasa ujung karena duit 200.000 ya udah buat Kepake, makan habis gitu. kepake Iya, pasti iya. kan. Lu mindahin duit 200.000 yang kemarin gitu-gitu kan jadinya nggak juga gitu. Ujung-ujungnya uang yang udah gue simpan, udah gue taruh di pos gue, keluar lagi buat bayar sekolah anak dia gitu. Iya benar-benar. Nah ini gue juga, Lu juga gimana, San? gue ada cerita juga nih. Nah pas banget nih gue cerita. Ah, Kalau panjang nih. enggak, kalau gue posisinya kalau kalian kan, kalau temen gue nih ada temen gue nih, Lu apa temen lu nih? temen gue, benar. Temen gue nih wirausaha. Jadi dia dari dia lulus kuliah tuh udah men-state dirinya, gue nggak akan jadi pekerja kantoran, gue akan jadi wirausahawan. Nah dia waktu itu dagang pertamanya itu adalah jualan serabi duren pada saat itu di Rawamangun. Nah dia tuh membalutnya bagus. Dia sahabat dekat gua. Rek, mampir dong ke kios gua. Lihat dong, lo ngelihat temen lo growing nih, gitu dong. Datang dong gua, sana tuh. Itu satu tuh. Udah gua nyampe sana ngeliat dia dagang. Gua liatin tuh dagangannya belum ada yang beli tuh emang tuh. Pada saat itu kan, gitu kan. Paling laku cuma berapa gitu. Endingnya begitu kios mau tutup dia ngomong, Rek, bantulah belilah. Lumayan nih biar gue tutup lagi nih modal, besok gue bisa produksi lagi, ya kan kayak gitu kan. Lah gue udah di situ ya, udah duduk, ditodong nih, dimasukin ya kan, tek 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 gitu kan. Ya segini, udahlah lo bawa aja, bisa lah besok transfer gue bisa. Tapi udah dipaksa tuh mandatori. Lah gue ya udah deh, ya deh, gitu. Jadinya kan. buah tangan ya, Iya, tapi berbayar. buat tangan berbayar. Nah itu tuh, gue pernah kondisi kayak gitu tuh, ya kan. Nah, itu emang bener-bener kacau Harusnya loh. gerobaknya sih yang lu beli. Emang tuh, gue sebut aja temen gue, kacau lo Jik. Masih temenan tuh. Sebut Masih, nama dia. masih itu sohib gue, Jual nggak apa apa-apa. dia sekarang? Hah? Jual apa dia sekarang? Sekarang dia jual diri. Parah banget. Terus lo beli ya? Iya, temen gue tuh penonton setia KPR, dia sahabat KPR Serius? sejati. Iya, dari episode 1. Makanya gue kesebut aja. Bayar lo Jik besok. Nih ya. Nah, selanjutnya tuh ya kita bahas. Tapi ada loh sebenarnya dampak-dampak kita jadi people pleaser. Kayak tadi gue, misalnya contoh ya, kalau gue itu gue lebih ke arah, gue nggak tahu kalau lo semua ya. Tapi kan kalau misalnya ini dari gua dan dari data atau informasi yang gua dapat ternyata relate gitu kan. Jadi akibatnya apa sih kalau kita nggak enak atau jadi people pleaser? Yang pertama itu ya lo akan terbiasa untuk menjadi orang yang lebih
lebih gampang mengalah. Ya. Lebih banyak mengalah walaupun posisi lo pada saat itu lo bener, tapi lo ya udah deh gue ngalah aja deh demi lo gitu. Atau lo juga yang bikin ininya lagi tuh lo lebih sering ikut pendapat dari orang lain. Padahal belum tentu pendapat lo bener, tapi lo ya udah gue ikut deh pendapat lo gitu kan. Terus ada juga sifatmu ini bisa membuatmu rentan di mana. Nah, orang tuh tadi tuh kayak Ayu tuh ngelihat oh Ayu atau Sena orangnya helpful banget nih. Padahal dia nggak apa namanya nggak butuh banget. Tapi karena ngeliat ya udahlah ada Sena kan, ya udah jadinya Sena jadi tempat untuk dimanfaatkan. Nah, yang paling parah itu adalah sini bro, Apa tuh? Meja. Hati. Kemeja. bukan kantong. Flanel. Your heart. Jadi itu tuh Susah dong, susah. Iya, hati ini akan sering lelah. Keren banget, sumpah. Hati itu sering lelah. Ya kan, dengan sendiri sebab memaksakan melakukan hal yang sebenarnya kita nggak ingin. Atau bahasa anak Gen Z zaman sekarang tuh mental health is crisis. Aduh. Mental illness. Mental. Nah, Itu itu sebenarnya mental illness. Jadi kita gila, stres Gen Z banget ya sendiri. gue ya. Bener. Ih, Stres padahal baby boomer loh. sendiri. Astaga serem. Jadi kan kita suka kayak misalnya kayak tadi Ayu cerita, Iqbal cerita, Sena cerita, lu pasti kan pada saat kayak gitu lo stres ngatur kayak si Ayu tadi cerita 1 juta keluar, habis itu dicicil ya kan bayarnya. Dia yang stres kan habis itu gimana gue buat bulan depan ya ngaturnya nih gimana lagi, Iya, terus bener sih. ini gimana, lo stres sendiri akhirnya mengorbankan jiwa dan raga lo. Gila tuh. Nah terus orang lain juga bisa jadi lebih meremehkan dan gak menghargai. Dan yang terakhir itu, nah ini kamu kekurangan waktu untuk ibaratnya kekurangan waktu untuk diri lo sendiri karena lo lebih mementingkan orang lain. Tuh. Iya. Gitu. Itu tuh mungkin sahabat-sahabat KPR ya, itu ya ibaratnya nih ini kita cerita tentang people pleaser seperti ini. Jadi ini akibat-akibatnya buat semua yang sekarang mungkin jadi people pleaser, bisa didengarkan lah ini ya. Bisa jadi insight yang bagus. Tuh. Tapi kayak gitu juga mesti nyiapin tips and triknya deh buat Betul. teman-teman yang mau lepas dari jadi people pleaser gitu. Nah, Lu ada nggak Sen tips and triknya? Gimana ya? gimana? Gak bisa sih gue. Ini kalau ada backsoundnya gini. Udah rawat jalan lo ya. Musiknya People syahdu. pleaser terus ya. Yes man bro. Gue yes man banget lah pokoknya lah. Yes man. Gue burn out nih. Udah stadium 4 ya Sen ya? Stadium 4 nih. Asli. Kasih tahu dong, Rick. Lu ada Tipsnya? nggak Rik, tips and triknya? Wish. Aduh. Enggak dong, enggak di sini, enggak di sini. Enggak. Oke, gimmick lagi baik. Oh, Ya gimana sih caranya kita berhenti jadi people pleaser ya kan? Ya, yang pertama tuh kita adalah think before you act. Wah, asik nih, keren banget nih. Kalau bahasanya tuh kayak gitu keren, padahal sebab berpikir sebelum kita menerima permintaan orang lain. Think before you act. Ya kan? Jadi kita tuh pikir dulu, bisa nggak nih kita double nggak untuk membantu ibaratnya atau menjawab permintaan orang tersebut. Terus yang kedua, nah ini biasanya ini cowok nih yang sering nih, ya kan? Kalau sama cewek gitu kan, misalnya nih mau ceweknya yang salah minta maaf cowok. Itu udah kodrat. Itu bro. juga acap kali terjadi. Jangan Di minta kota-kota maaf jika itu besar kesalahan orang dan lain. kecil. Bener gak? Jadi jangan kita minta maaf jika itu kesalahan orang lain. Gitu. Jadi jangan seperti itu. Terus habis itu kita harus keluar. Nah ini nih tadi lo lingkungan lo adalah lingkungan yang gibah-gibah, toksik tuh, ya kan? Suatu lingkungan yang benar-benar toksik. Nah lo harus keluar lah, move. itu gue sih lagi gue terapin tuh gue Nah. pelan-pelan keluar dari zonanya Iqbal. Toxic. Bener. Gue setuju sih. Sen, yuk kita keluar. Ya udah, yuk. Assalamualaikum mbak. Gue langsung blok Iqbal. Terus habis itu ya yang lainnya adalah bersikap tegas pada orang lain dan diri sendiri. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk pikirkan kebahagiaanmu. Berat. Iya kan, keren banget tuh. Nah, ini dari ini tips and trick tadi mungkin Ayu udah nge-spill tuh tadi keluar dari lingkungan toksik ya Ayu ya. Ya, Nah, lo ada nggak tips and trick mungkin dari lo sendiri ada nggak? kalau gue sih sebenarnya untuk saat ini ya masih ada di posisi kayak Sena.
masih rawat jalan gue. Rawat jalan. Emang tidak enakan, apalagi soal-soal yang tadi tuh, walaupun gue sebenarnya terjebak sendiri dalam kondisi ini gitu. Jadi mungkin menurut gue orang-orang yang itu aja yang suruh belajar ya, biar nggak mengorbankan Iya, orang-orang setuju kayak sih. gue. Tuh, dengarlah Orang-orang kalian. itu aja yang lebih bisa mengelola keuangannya daripada menyusahkan Keren. aku. Benar. Gitu. Keren. Saya Tapi balik lagi bahagia. ya. Balik lagi kalau misalkan kayak tadi kan siapa? Ayu kan sebut kayak dia tergerus tuh tiap bulannya 200.000 kan. Aduh. Dari 1 juta gitu kan. Yang mana itu dia jadi mempengaruhi cash flow-nya dia gitu. Betul. Nah, lu caranya gimana supaya lu bisa nutupin si 1 jutanya itu dalam sebulan yang lu pinjemin pinjemin ke orang itu? Ya. Pinjam lagi sih ke temen. Gila Bang tutup apa dong? Muter-muter aja dong berarti. Atau lu ya udah lu akhirnya agak beririt untuk Ya. Gitu korban jadinya. teman. Oh, Iya, kayak gitu jadinya. Oh. Betul. Jadi bisa kayak yang Sena terapin sebenarnya kalau misalnya ini berkaitan sama finansial ya, orang-orang people pleaser kayak kita nih yang nggak enakan. Kayak tadi nih temen gue, misalnya suruh beli tuh ngeborong tuh sisaan ininya. Ya gue harus terapin nih batasan finansial gue sebenarnya. Ya kalau gue mampunya cuman sekian ya gue mungkin cuma beli 2 box, 3 box, ya udah selesai. Ya. Jadi jangan sampai itu mengorbankan keuangan lu. Ya kalau Gitu. udah ujung-ujungnya kita mengorbankan uang sih paling ya ujung-ujungnya gue yang berkorban, gue kasbon lagi. Nah, Sama. bener daripada Ujung-ujungnya gitu bener. paling. Ada kan kita juga bisa lo kasbon, Iya. ya kan bisa juga lo cicil, ya kan kalau lo butuh yang lebih gede daripada lo mengorbankan teman-teman lo sendiri. Ya ujungnya gitu sih. Ya cicilan apalagi bisa 6 bulan kan. Iya. Ya di mana tuh? Nah, Nantikan. lah. Yang baru nih. Segera hadir itu. Iya gak? Jadi kita nanti juga ada yang kayak gitu. Ya bisa lah orang tuh kalau misalnya nih teman-teman gitu daripada mengorbankan orang yang baik hati seperti Ayu. Ayu kalau nggak Baik ini, hati aku. iya dia nggak bakal nagih loh. Lo lanjutkan ya. Tapi ada kasbon, ada cicilan gitu, bisa digunakan. Iya gitu. benar, zaman sekarang banyak lah cicilan pinjaman uang tuh yang sebenarnya udah gampang banget kali kita minjem uang. Betul. Yang penting bijak juga pilih pinjamannya, jangan Iya. yang Betul. jangan yang tidak terakreditasi ya. Gitu. Betul. Jadi Iya. daripada menyusahkan orang lain, ya udahlah. Ya jangan Kita pilih aja. jangan yang abal-abal lah Betul. intinya. Jadi Betul. persahabatan terjaga, Betul. tapi Aman. uang juga aman. Betul. Oh satu lagi Rik, Apa? kalau ditagih jangan lebih galak aja. Nah, itu dia Iya, poinnya. benar. Itu bener sih. Itu Benar, acap Itu kali bener. terjadi Itu juga. bener. Bener, Itu bener, acak bener. bener. Biasanya kita ya orang-orang kayak kita ini ya tadi nih buat teman-teman yang mengorbankan people pleaser seperti kita nih. Please janganlah lebih mengintimidasi kita. Iya, Ya setuju kan, Rik. ya kan gue duitnya belum ada gitu ya. Mereka tuh udah mau minjem dia galak, mau Kan udah ditagih gue lebih bilang, gue galak. belum ada. Iya. Belum nanti ada ancaman-ancaman. Aduh, ya kan kalau misalnya kita nggak bisa nongkrong atau nggak bisa minjemin, lu bukan teman gua lagi lah. Kan suwe kayak gitu Iya, ya. benar. Iya, intimidasi itu harus dikurangin. Atau sekalinya gue bisa untuk bilang, aduh gue lagi nggak ada nih, terus disautinnya apa? Pelit. Iya. Ih, Nah. males. Iya benar sih. Itu trademark itu. Jadi kita keluar dari toksik, lingkungan toksik Baik, seperti Bang. itu. Ya udahlah ya. Bentar deh, ini udah jam. Ini udah waktunya gua ngasih makan ikan gua. Oh iya. Abangku. Bukan, mujair. Ya itu. Waduh, Abangku. suara misterius kembali hadir. Halo abangku. Udah diemin aja lah. Diemin aja, kita jagain aja kali ya. Udah lah ya, see you ya. Hah? Nah. Udah nih, udah nih. Udah kali nggak usah lah. Iya, dia manggilnya kurang semangat mintanya. Abangku. Beresek. Maaf. Iya. Apa sih? Biasa. Oh Kata-kata iya lagi benar. Kasih paham, Ti. Beri. dong. Sabar abangku. Oh iya, ini lo tahu nggak dia Bukan nih contekan lu ya. kemarin itu dia izin juga kan sama kita kan. Mas kita gua ke Gunung Kawi dulu bentar ngambil contekan. Nah, dia udah balik nih. Nge-reveal deh. Iya. Buat contekan. Coba keluarin. Jangan membunuh mentalmu dengan menjadi orang gak enakan. Maka tersenyumlah selagi kamu masih punya gigi. Wah anjir. Benar. Boleh. Senyum lah. Ini kita kayak iklan odol ya. Iya. Gigi gitu senyum gigi gitu kan.
Oke, nah itu mungkin obrolan kita hari ini ya, sahabat-sahabat KPR-ku dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, ya Kan ada yang di luar juga, Rik. Ada, kita sapa dulu ya yang dari Aljazair, dari Albania, dari Rumania, semua. Ada. Ya, karena kita ini udah menyentuh 2 juta subscriber, bro. Mantap. Iya, tuh. Di Amin. staging kan, di Amin staging. dulu dong. Amin. Amin, Gitu amin, kan amin, ya. amin. Oke. Besok kita nanti ini ya, hari ini episodenya kita udah selesai. Yuk. Akhirnya kita selesai juga. Yuk kita pulang ke rumah masing-masing. Dah. Hai Sandwich Generation di luar sana atau yang udah naik ke arah Big Mac maupun Whopper kayak gua, ya kan? Dengerin episode keempat dari KPR, kita akan bahas tuntas terkait dengan Big Mac ataupun Sandwich Generation ini. Sebelum itu jangan lupa subscribe, follow, like, dan komen di Spotify maupun YouTube channel milik kita. Di bawah sini ya. Sahabat KPR, program kita masih ada loh yang 1 juta itu. Nabung di Autogrow sekarang sampai tanggal 7 masih ada. Sebelum hadiahnya gue bagi-bagi ke orang lain. Jangan lupa ya. Lanjutin. KPR apaan tuh? Karyawan Pejuang Rupiah.